yang ada. Semua itu merupakan cobaan dari Allah di saat menguji manusia, sehingga semua ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya tidak mungkin dapat dielakkan. Siapa yang dapat menjawab dan mengatasi semua ujian itu dengan penuh kesalehan, ketakwaan dan kesabaran, dialah hamba yang mendapat predikat terbaik di sisi Allah. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa dan bagaimana sesungguhnya sabar itu? Banyak pengertian tentang sabar yang dikembangkan oleh para ulama. Di antaranya adalah menghadiri dan membawanya dan usaha dan akal, serta menghindari dari apa benci oleh keduanya. Jadi sabar adalah suatu daya kekuatan positif yang mendorong jiwa manusia untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi manusia untuk melakukan kejahatan. Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam mengatakan, sabar adalah tetap tegaknya dorongan agama menghadapi dorongan hawa nafsu. Dorongan agama ialah hidayah Allah untuk mengenalnya dan mengarahkan Rasulnya, serta mengetahui dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Sedangkan dorongan hawa nafsu ialah tentang syahwat yang hendak ingin dilaksanakan. Dengan demikian, sabar bukan berarti menyerah pada keadaan, membiarkan diri dalam kondisi ataupun situasi, ataukah menghentikan ikhtiar untuk menjadi lawan yang baik tanpa memperbaiki dan membuat amalan-amalan perbuatan. Pengertian semacam ini kuranglah tepat. Mungkin yang sebuah apologi untuk membela diri bagi orang-orang yang malas, adapun menutupi kelemahannya bagi orang-orang yang tidak mau berusaha. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasulullah, kebaktian dan pengabdian kepada Allah di saat melaksanakan perintahnya dan menjauhi dusta, meninggalkan larangannya di waktu menerima cobaan darinya, hendaknya kita lakukan dengan penuh kesabaran, karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai dengan orang-orang di dalam hidupnya dipenuhi dengan kesabaran dimanapun ia berada, bekerja dan beramal baik dalam urusan dunia maupun untuk kepentingan akhirat. Hendaknya kita lakukan dengan penuh kesabaran. Begitu pula ketika menerima musibah dan ujian dari Allah, sebab berbuat kesabaran di segala situasi dan kondisi itu dijadikan oleh Allah akan kebahagiaan dan kemenangan. Senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah menyuruh pada seluruh umat manusia yang ada di atas permukaan bumi ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sabiru, bersabarlah kamu wahai saudaraku yang seiman, wasabiru warabitu, dan kuatlah kesabaranmu dan bersiap siaga di atas segala urusan yang menimpa pada dirimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah semata, semoga kita jadi orang-orang yang paling beruntung. Dari ayat di atas dapat diperoleh satu pelajaran bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaknya kita saling pertolongan kepada Allah. Semoga kita jadi orang-orang yang paling sabar. Wasta'inu bisabri, jadilah sabar sebagai penolongmu dalam kemudahan dan kegelisahan, sehingga kita jadi orang-orang yang paling banyak sabar. Dengan sabar dan berusaha sekuat tenaga serta melaksanakan amal perintahnya, sebab sabar tanpa ibadah tidak akan berarti, sedangkan ibadah tanpa sabar tidak akan berbekas. Begitu pula ketika menerima musibah dan ujian dari Allah, janganlah kita mengeluh dan putus asa, karena cobaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai akan orang-orang di dalam hidupnya dipenuhi dengan kesabaran dimanapun ia berada. Setiap langkah yang kita tempuh, jalanan yang kita hadapi, Allah selalu bersama kita. Maka oleh sebab demikian, jangan pernah kita mengeluh dan putus asa atas sebabkan itu, karena mengeluh dan putus asa bukanlah sifat yang terpuji yang harus dibawa jauh-jauh dari kehidupan orang-orang yang beriman. Kehidupan mesti lebih dengan kesungguhan,
ketakwaan dan kesabaran dengan optimis. Ibarat orang menanam biji-bijian, mesti akan langsung tumbuh dan berbuah seketika. Akan tetapi, bukankah ia melalui proses yang berjangka, memerlukan waktu yang begitu lama masanya? Kira dia macam pula aktivitas religius, doa dan amalan-amalan lainnya yang kita tanam tidak akan langsung tumbuh dan berbuah seketika. Disinilah Allah menilai aktivitas tersebut dengan keikhlasan, kesabaran dan ketakwaan dengan optimis. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sabar merupakan sifat yang terpuji, disukai oleh Allah. Dengan sabar tak akan lemah jiwa seorang dalam hadapi segala bentuk musibah. Juga dengan kesabaran tak akan patah semangat oleh kesulitan. Kesabaran merupakan bukti serta ukuran keimanan dan ketakwaan seseorang. Cukuplah Allah sebagai sandaran bagi orang-orang yang beriman. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta Maha segala-segalanya. Sandaran vertikal ini merupakan modal utama di dalam mengarungi samudera kehidupan, sehingga tak terseret dan terbawa arus kehidupan tanpa terkendali. Ia memiliki ketangguhan yang kokoh dengan komitmen moral keimanan, menyaluti kehidupan sambil bertawakal kepada Allah dengan pertolongan kepadanya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Sabar dalam arti sebenarnya ialah kunci ketenangan dan kebahagiaan hidup. Untuk mencapai semua perkara tersebut diperlukan beberapa langkah agar hasil yang kita tempuh itu tepat pada sasarannya. Pertama, dalam mengarungi samudera kehidupan, emosi tak terkendali pada putaran kehidupan, beserta ketukan hati tak tepat kokoh bersama dengan kekuatan. Kedua, meyakini sepenuh hati bahawa cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu merupakan kehendak dan kebijaksanaan yang bisa mengangkat derajat manusia. Ketiga, melakukan perenungan dan introspeksi diri. Apakah bencana dapat musibah yang menimpa pada diri kita itu karena ulah perbuatan kita sendiri, ataukah mungkin karena sebab kelalaian, kezaliman dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga oleh Allah memberikan berbagai bentuk musibah supaya menjadi bahan peringatan bagi hambanya agar tidak berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa, sehingga kita segera bangkit dari kesalahan yang ada dengan memperbaiki diri dengan beramal kesalehan sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan dalam kehidupan kita masing-masing. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kekeliruan dan kesalahan yang sudah terlanjur kita lakukan, segeralah kita mengampunan kepada Allah, dan dosa kemaksiatan yang pernah kita perbuat secepatnya kita hentikan dan bertobat kepada Allah dengan memperbaiki diri sesuai dengan agama telah diajarkan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Dapat kita ambil kesimpulan, marilah kita tunjukkan kesabaran dalam menghadapi persoalan kehidupan, beserta kita tingkatkan ibadah kepada Allah dengan berbanyak amal-amal saleh, sekalian tak tinggalkan larangannya Allah lebih dahulu lagi. Yang semua itu kita hadapi dengan penuh kesabaran, karena cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Bahwa sesungguhnya Allah menyertai dengan orang-orang di dalam hidupnya dipenuhi dengan kesabaran dimanapun ia berada. Setiap langkah yang kita tempuh dan pilihan hidup yang kita tempuh, Allah selalu bersama kita, dan Allah akan memberikan balasan kesabaran tersebut dengan pahala yang besar. Innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang Allah cukupkan, yang Allah gandakan pahalanya begitu besar, tanpa seorang pun yang dapat mendandingi beberapa jumlah yang Allah berikan pahala tersebut. Dan Allah akan mengangkatkan derajat hamba tersebut pada tempat yang paling tinggi, pada tempat yang paling mulia di antara hamba-hamba yang lain. Mungkin yang sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil bernama Tunku Ismuhal, berasal dari Qabilah Peladimu. Hidup Peladimu.